Akan tetapi dengan memaksakan keadaan Bukilis seperti itu, maka semua pemain tidak akan fokus pada tugasnya. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang dibentuk kepada sang pemain, justru dengan posisi yang terlalu memaksakan dari Ko Hae-jin ini, seolah memaksakan keadaan dari Bukilis sendiri. Sehingga sangat kasihan sekali melihat bagaimana Bukilis nasibnya tidak Memang ini semua adalah kesalahan yang dilakukan oleh Ko Hae-jin. Kita tahu posisi outside hitter dan opposite yang coba dibentuk oleh Ko Hae-jin awalnya baik-baik saja, akan tetapi tampaknya seperti pisau bermata dua. Situasi itu malah berbalik arah hingga akhirnya Res Park benar-benar kehilangan harapan yang besar untuk membuka situasi yang nyata. Di pertandingan melawan Ivy-Veres, di mana Ivy-Veres bukanlah Hyundai, Ivy-Veres bukanlah Pink Spider dan tim terkuat, Res Park benar-benar dibuat KO yang mempertandakan bahwa pertandingan ini sangat darurat sekali. Situasi ini membuka diskusi untuk ruang yang nyata sekali, di mana di pertandingan Res Park melawan Ivy-Veres, seharusnya Res Park lah yang keluar menjadi pemenang, apalagi target yang diusung oleh Res Park ini tak melainkan adalah target juara, di mana Hyundai semakin jauh, Pink Spider semakin tak terkejar. Apalagi untuk saat ini, IBK Tengah berada pada titik bangkit-bangkitnya, sehingga ruang dan pulang Res Park itu pun menjadi tanda tanya yang besar. Apa yang harus dilakukan oleh Res Park tersebut? Jawabannya, Ko Hae-jin tak perlu memaksakan fakta bahwa Bukilis tak bisa ditempatkan pada posisi untuk saat ini. Itulah yang dituntut oleh netizen Korea dalam 1 minggu terakhir. Pemberitaan dari netizen Korea keseluruhannya, mereka mengatakan bahwa Ko Hae-jin harus mengakui proyeksi yang ditunjukkan kepada Bukilis ini sudah gagal. Entahlah, tapi faktanya memang seperti itu. Di pertandingan saat menghadapi Ivy-Veres adalah titik performa terlemah defense dari Res Park, terutama dalam receive yang sebelumnya dianggap bisa diatasi dengan serangan maksimal, apalagi kebersihan setter kini terbagi terbelah dua antara Pyo Sang-ju Bukilis sampai dengan Megawati. Ko Hae-jin telah melakukan segalanya dengan melakukan rotasi yang cukup baik. Namun tampaknya untuk saat ini, titik terlemah dari Bukilis adalah dirinya tak bisa ditempatkan pada tempat yang sesungguhnya. Lalu kenapa Bukilis makin kesini performanya makin tidak maksimal? Kita tidak boleh menyalahkan Bukilis. Bukilis itu adalah pemain yang dipaksakan bermain, bukan pada tempatnya. Ketika dia hipas, dirinya hanya fokus pada permainan, yang dimana ia hanya menyerang. Namun di Res Park, baik itu Bukilis ataupun Mega, mereka ditugaskan untuk mengcover receive. Kemudian mereka ditugaskan untuk mengcover serangan dari lawan sampai dengan menjaga blocking satu sama lain. Sangat jelas sekali, tugas ini bukanlah tugas yang mudah dilakukan oleh Bukilis, dan tentunya ini adalah titik terendah performa Bukilis dan semua pemain Res Park karena mereka harus menutup kekurangan satu hal, receive, kemudian kekurangan defense, sehingga Bukilis tidak fokus menyerang, Hae-sun tidak fokus untuk bervariasi, kemudian Yoon-jin tidak fokus untuk bertahan karena harus saling melengkapi. Jung Ho-yeon tidak fokus menyerang. Dengan kata lain, posisi ini bagaikan virus yang menggerogoti, bukan hanya mentalitas, akan tetapi menggerogoti kebersihan tim dan fokus pada tugasnya masing-masing. Mungkin kita menyalahkan Megawati, padahal Megawati fokus pada titik defense yang biasa saling diisi oleh pemain posisinya. Kita menyalahkan Hae-sun, padahal tugas Hae-sun pun bercabang, dan kita menyalahkan Bukilis, padahal posisi Bukilis bukan aslinya, sehingga situasi itu tidak akan benar-benar terjadi. Karena formasi Res Park bukanlah formasi aslinya, tak melainkan adalah formasi yang digunakan hanya untuk sebagai cabang permainan yang saling mengisi kekosongan. Kendati hal itulah alasan sebenarnya kenapa Res Park gagal menang, dan bahkan melawan tim terburuk pun Res Park ikutan buruk saat bertanding. Pertanyaannya, solusi apa yang harus diambil oleh Ko Hae-jin? Ko Hae-jin harus melepaskan rasa egoisnya. Itulah kata-kata yang tepat untuk mempresentasikan bagaimana pertandingan Res Park menghadapi Ivy-Veres tersebut, mengikhlaskan Bukilis dan mencari sosok pemain yang memang pantas untuk mengisi posisi Bukilis adalah salah satu solusi yang diambil. Memang ini semua sangat berat sekali bagi para penggemar Res Park karena kebersamaan Mega dan Bukilis mulai membaik.
Akan tetapi dengan memaksakan keadaan Bukilis seperti itu, maka semua pemain tidak akan fokus pada tugasnya. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang dibentuk kepada sang pemain. Justru dengan posisi yang terlalu memaksakan dari Ko Hae-jin ini, seolah memaksakan keadaan dari Bukilis sendiri. Sehingga sangat kasihan sekali melihat bagaimana Bukilis nasibnya tidak menentu. Ia malah semakin dihujat oleh para penggemar, ia malah semakin dikucilkan, dan ia malah mengarungi tugas yang berat, di mana di keluar kemampuannya. Hal ini sempat dibahas oleh komentator di pertandingan terakhir, di mana mereka menganggap bahwa jika Bukilis tidak bisa memaksimalkan semuanya, terutama Ko Hae-jin tak bisa memperbaiki keadaan dan tetap bersikukuh sampai akhir musim, maka otomatis Respak tidak akan pernah bisa bersaing dengan Pyeongspeder ataupun Hyundai. Kita bisa melihat bagaimana cepatnya keputusan dari pelatih FF, di mana sebelumnya pelatih FF mengganti pemain asingnya, kemudian ketegasan dari pelatih-pelatih yang lainnya yang tak ragu untuk menambal skuad demi ambisi kemenangan, bukan ambisi pribadi. Dengan kata lain, berat hati bahwa yang dibutuhkan oleh Respak untuk saat ini bukan lagi proses. Bisa saja proses dilakukan sampai ronde kelima, akan tetapi hal itu akan membutuhkan waktu yang lama. Dan dalam waktu yang lama itu, Respak akan kehilangan banyak sekali poin-poin yang sangat penting sekali. Dengan kata lain, jika Bukilis tidak digantikan, maka permainan Respak tentang masalah utama Resif akan merambat ke segala sektor. Karena Megawati, karena Nohran, karena Pyo Senchu, karena Yim Hae-son, karena Yoon Jin, mereka sudah memiliki tugasnya masing-masing. Ini fakta sejujurnya. Alasan menurutnya performa masing-masing dari Respak adalah kekosongan yang ditinggalkan untuk mengatasi Resif. Bukilis bermain baik dalam menyerang, namun karena tugasnya begitu sangat berat sekali, hingga banyak ia tidak bisa menyerang terus, tidak bisa Resif terus, dan hal itu silih berganti diisi oleh para pemain satu sama lain. Dengan kata lain, posisi Mega dan yang lainnya tidak fokus pada tugasnya masing-masing, hingga banyak error-error parah terciptalah. Di pertandingan Respak melawan FF, kita bisa melihat bagaimana banyak pemain yang bengong, banyak pemain yang tak bisa melakukan apapun, sampai banyak pemain Respak yang lebih banyak kehilangan poin dari error ketimbang serangan lawan. Jawabannya hanya satu, Ko Hae-jin harus mengevaluasi posisi Bukilis, apakah ingin memaksakannya dan membiarkan situasi ini berlanjut, atau berat hati harus mencari opsi kedua, mencari pemain dengan posisi murni, agar tugas pemain bisa kembali pada porsinya masing-masing. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.